Adapun dalil naqal firman Allah dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa kecuali zat Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bagi Allah lah segala ketentuan dan hanya kepada Allah tempat kita mengembalikan diri. Sifat salbiyah yaitu satu sifat yang menantang, yang menolak bahwa Allah itu tidak kekal. Apa itu tidak kekal? Tidak kekal ya fana. Fana itu berubah-ubah. Asalnya tidak ada, jadi ada. Kemudian kembali tidak ada lagi. Lalu kita diadakan kembali. Zat Allah yang wajib wujud kekal sejak awal, tidak ada awalnya, sekarang akan datang dan seterusnya, tidak berubah, tetap seperti adanya. Kalau kita ada perubahan, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk, kadang-kadang berabah. Allah tidak demikian. Kita kadang-kadang mengantuk, lapar, haus. Allah tidak demikian. Kekal zat Allah. Allah itu abadan abada, selama-lamanya. Sedangkan kita ini ada proses perubahan, perpindahan. Yang pertama dari alam arwah atau alam roh, pindah kita kepada alam rahim. Dari alam rahim pindah kita sekarang ke alam dunia. Sebentar lagi kita akan pindah ke satu alam yang namanya alam barzah, alam kubur. Di sana ada dua tempat, ada sijjin, tempat siksaan bagi orang yang durhaka dan maksiat. Ada illiyin, tempat kenikmatan bagi orang taat dan ibadah kepada Allah. Kemudian pindah kita kepada alam akhirat, alam yang terakhir. Di sana ada surga dan ada neraka. Ada perpindahan keadaan. Maka zat Allah yang wajibal wujud, tidak mengalami kematian, tidak mengalami kehancuran, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami tua dan segala-galanya. Bahkan ketika dunia ini hancur, semuanya lenyap, malaikat mati, semuanya tidak ada lagi. Ketika itu Allah berkata, limanil mulkul yaum, siapakah raja hari ini? Tidak ada yang menjawab, semuanya tidak ada. Apa jawaban? Lillahil wahidul qahhar. Hanya Allah yang ahad, yang tunggal, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi jangan dimana Allah itu berubah-ubah. Dulu tuhain anem, bukan. Jadi sifat baqa kekal Allah sejak yang tidak ada kurun waktunya, sekarang akan datang, tetap zat Allah abadan abada, tidak ada mengalami perubahan, kekal selama-lamanya. Selanjutnya itu sudah kita bahas pada beberapa hari yang lewat. Sifat Allah yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Zat Allah itu tidak sama dengan segala yang baharu. Lawannya mumasalatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maka wajib Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang baharu, mustahil Allah Ta'ala bersamaan bagi segala yang baharu. Tanda wajib Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang baharu, dalil akal baharu alam. Adapun dalil naqal firman Allah dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia Allah. Dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sifat yang keempat ini adalah sifat salbiyah, yaitu menantang, membantah, mengkanter, membersihkan segala sifat yang tidak pantas bagi Allah. Sebab ada orang
yang membayangkan bahwa Tuhan itu bagi mereka seperti manusia. Ada yang mengatakan seperti cahaya, ada yang mengatakan seperti angin, ada yang mengatakan seperti bintang, ada yang mengatakan seperti bulan. Banyak praduga mereka, oh begini Tuhan kita. Oh, ada yang mengatakan seperti bentuk manusia, kayak patung, bermacam-macam. Maka dijawab oleh sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bahwa Allah Ta'ala itu bersalahan, tidak sama bagi segala yang baharu. Zat Allah yang wajibal wujud itu tidak dapat diumpamakan, tidak dapat dibayangkan, tidak dapat direka-reka, tidak dapat dipikirkan. Tafakkaru fi khalqillah, kata Rasulullah, wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu, renungi olehmu akan ciptaannya, tapi jangan sampai kau memikirkan bagaimana zat Allah, bagaimana bentuk zat Allah, bagaimana keadaan zat diri Allah. Siapa yang merenungkan, memikirkan bagaimana keadaan zat Allah itu, bagaimana entitas zat diri Allah itu, dibahasnya, dipikirkannya, kayak apa wujud zat Allah itu sendiri, maka orang itu jatuh kepada kufur dan syirik. Sekali lagi, siapa yang memikirkan bagaimana zat Allah itu, lalu menghayal-hayal tentang zat Allah seperti itu, begitu, begini, maka itu hukumnya kufur dan syirik. Zat Allah yang wajibal wujud itu ada. Bagaimanakah adanya zat Allah itu sendiri? Laisa kamislihi syai'un. Tidak dapat diumpamakan, tidak dapat dibayangkan, tidak dapat direka-reka. Kalau ada terlintas di otak kita, dalam pemikiran kita, bahwa zat Allah itu seperti itu, seperti ini, begitu, begini, maka itu adalah waswis syaitan. Terbayang mungkin kayak cahaya, bukan, itu waswis syaitan. Kayak benda cair, waswis syaitan. Benda padat, waswis syaitan. Allah tidak seperti apa yang kita bayangkan, dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Mari kita ambil contoh. Kursi itu dibuat oleh tukang. Samakah tukang dengan kursi? Tidak. Kursi ya kursi, tukang ya tukang. Tapi kursi itu menunjukkan ada yang menciptanya, yaitu tukang. Tapi tukang tidak seperti kursi. Kursi itu kenampakan daripada af'al, ciptaan, kenampakan daripada ilmu, kebesaran tukang. Bagaimanakah tukangnya sendiri? Tidak seperti kursi, amsal kepada makhluk saja. Atau kita lihat ada orang buat robot, walaupun mirip dengan manusia, tetapi tidak seperti penciptanya. Bibi buat pecel. Pecel itu buatan bibi, tapi bibi bukan pecal, pecal bukan bibi. Bibi ya bibi, pecal ya pecal. Begitulah satu amsal, lebih-lebih kalau makhluknya saja yang menciptakan sesuatu. Dan kita sudah kaji kemarin bahwa segala ciptaan hakikatnya adalah af'al Allah. Ada secara tawallud, ada secara mubasyarah. Sudah kita bahas itu. Ini satu contoh bahwa sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu mustahil seperti makhluknya. Mustahil seperti Allah itu seperti segala sesuatu. Allah bisa dilahirkan. Kalau Allah dilahirkan berarti punya ibu. Pada Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak, Allah tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang dapat menyerupai Allah, nggak dapat diserupakan dengan apapun zat Allah itu. Maka itu hentikan memikirkan bagaimana zat diri Allah,
bagaimana identitas tentang keadaan diri Allah. Maka itu kita sebagai seorang yang beriman, jangan sekali-kali memikirkan atau menghayalkan atau membahas Allah, karena kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Justru kita mengakui akan kelemahan kita, berarti kita telah mengenal Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata, ketidakmampuan untuk mengetahui Allah, zat diri Allah itu sebuah petunjuk, anugerah dari Allah. Sedangkan membahas zat Allah itu, Ujasidin, adalah kufur dan syirik. Ini pendapat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang jelas kita meyakini kalau ada terlintas Allah kayak cahaya, kayak manusia, ada darah, ada daging, berbentuk begitu begini, apapun lintasan kita, seperti malaikat, barangkali seperti jin, barangkali seperti itu dan ini, semuanya adalah waswis syaitan. Allah tidak dapat diumpamakan, Allah tidak dapat dibayangkan, Allah tidak dapat direka-reka, dan tidak seperti apa yang dalam bayangan, dan tidak sama dengan makhluknya. Yang jelas zat Allah wajib ada. Bagaimana zat Allah itu sendiri? Yang tahu tentang zat Allah sendiri hanyalah diri Allah sendiri. Kita meyakini zat Allah wajib ada. Bagaimana adanya Allah? Nggak dapat diumpamakan. Pernah terjadi di sebuah kerajaan, seorang dahlain anti Tuhan, orang komunis, datang ke sebuah kerajaan lalu menanya kepada tokoh-tokoh ulama di kerajaan, hei ulama-ulama yang ada di kerajaan, kalian kan meyakini bahwa Allah yang kalian katakan pencipta alam semesta, langit dan bumi, yang kalian sembah itu ada. Nah, kalau memang kata orang komunis tadi, Allah yang kalian sembah itu ada, tolong buktikan kepada aku bagaimana adanya Allah itu. Habangkah? Hijaukah? Cahayakah? Bulatkah? Tinggikah? Jamadatkah? Zat cairkah? Tunjukkan. Kalau ada sesuatu pasti ada. Contoh pohon ada, nih pohonnya bentuknya. Rumah ada, ini bentuk rumah. Uang ada, nih uangnya. Kayu ada, ini bentuknya. Nah, kalau memang Allah ada, tolong bentukkan, kabarkan kepada aku bagaimana adanya Allah, bagaimana rupanya Allah itu. Ketika orang komunis itu menjawab, semua ulama menjawab, oh memang Allah wajib ada, zat Allah itu ada, tapi tidak bisa kita umpamakan, kita bayangkan bagaimana zat Allah itu sendiri, gak dapat diumpamakan. Oh, kalau itu jawabannya semua orang bisa. Saya ingin minta tunjukkan bukti yang jelas bagaimana kalau memang Allah itu ada. Pokoknya kata orang komunis tadi, Raja, minggu depan kami tunggu jawaban yang tepat, yang masuk akal pikiran kami. Kalau memang Allahnya umat Islam itu ada, kami minta tahu bagaimana bentuk Allah itu. Kalau tidak, berarti Allah itu tidak ada. Ulama semua tidak bisa menjawab, berarti yang benar adalah pendapat kami bahwa Tuhan tidak ada. Kalian semua harus murtad daripada agama kalian, ikut pendapat kami bahwa Tuhan tidak ada. Akhirnya raja berpikir kepada siapa untuk berkomunikasi, sedangkan ulama di kerajaan ini sudah tidak ada yang bisa menjawabnya. Terlintas di sebuah kampung ada seorang ulama besar yang arif billah dan ahlullah, tapi tidak diekspos
Artinya orang yang sedang halwat, sedang riadah, punya murid yang banyak. Lalu raja berkirim surat kepada itu ulama bahwa di kerajaannya ada seorang komunis yang pinter, yang berdebat tentang ketuhanan, sehingga ulama-ulama di kerajaan semuanya tidak bisa menjawab. Setelah dibaca surat itu, tolong, kalau tidak nanti umat Islam akan murtad, akan ngikut agamanya, yaitu agama ateis komunis. Ulama tadi tafakur sejenak, dia lihat seluruh murid-muridnya. Ada seorang anak kecil yang bernama Hanafi, yang pada dewasa menjadi imam besar, Imam Hanafi, satu mazhab daripada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hei anakku, gurumu ini sudah uzur, tidak bisa lagi bepergian jauh. Di kerajaan kita ada seorang komunis yang anti Tuhan, yang mana umat Islam sekarang resah dengan pertanyaan tentang bagaimana wujud adanya Tuhan itu sendiri. Ulama-ulama kerajaan tidak bisa menjawab dengan jelas, dengan gamblang. Itu sudah dijelaskan, tapi mereka minta bukti bagaimana bentuk zat Allah itu ada. Maka aku dapat isyarat, hanya engkau yang dapat menjawabnya. Akhirnya Imam Hanafi kecil waktu itu bersama beberapa murid-murid pergi melaksanakan perintah perguruannya untuk datang ke kerajaan. Sampai di kerajaan, rakyat sudah berkumpul, ulama-ulama sudah banyak berkumpul, sedangkan di situ sudah duduk dengan angkuh dan sombongnya orang ateis Dahrain komunis tadi, menanti kedatangan seorang yang dikatakan akan bisa berdebat dengan dia tentang membuktikan bagaimana zat Tuhannya Islam itu ada. Dalam pikiran komunis pasti nggak mungkin bisa membuktikan. Tiba-tiba nyampailah Hanafi kecil ke kerajaan. Sampai di kerajaan disambut oleh raja. Hei anak-anak, hei anakku, siapa engkau? Kata Hanafi kecil, maaf baginda raja, guruku sudah sepuh. Beliau mengutus aku untuk mewakili guru berdebat, berdiskusi dengan yang namanya Dahrain, orang komunis. Orangnya mana raja? Nih, nang dia tiga koi bang. Oh, ketika disambat oleh raja, si komunis malah merah matanya. Raja, katanya akan datang kepada aku seorang ulama besar yang alim, yang punya kasyaf, yang bisa berhujah dengan aku tentang keberadaan Tuhan kalian. Kok ternyata yang dikirim cuma anak kecil. Saya nggak terima, anak kecil nggak punya akal, nggak punya adat. Jalannya bersombong lagi, aku marah si Dahrain tadi. Apa? Ketika mendengar hujahan si Dahrain tadi, Imam Hanafi balik membalas, maaf raja, ulun disuruh guru mewakili. Kalau dia bilang ulun ini tidak punya adat, anak kecil masih berdebat dengan orang yang sudah hebat seperti dia, saya juga tidak terima berdebat dengan orang tua Dahrain yang tidak punya akal. Jadi Imam Hanafi bilang, ini orang tua nggak punya akal. Mendengar di tengah orang banyak, Imam Hanafi menyebut bahwa orang tua ini tidak punya akal. Si Dahrain marah, kurang ajar, pantas saja engkau tidak beradab, tidak berakhlak, nggak beretika. Aku yang sudah tua ini, yang cerdas, yang pintar, punya pengetahuan luas, minggu lewat saja ulama kerajaan nggak bisa membuktikan adanya zat Tuhan yang kalian sembah itu. Kalian bilang aku ini nggak punya akal. Aku punya akal loh. Mendengar jawaban orang tua yang marah tadi, si Dahrain tadi, Hanafi kecil berkata, memang bapak tidak punya akal. Tambah marah, aku punya akal. Oh betul. Sudah mulai terjadi perdebatan, tapi tanpa sengaja
Betulkah engkau punya akal wahai orang tua yang pintar, yang mengaku cerdas? Ya, saya punya akal. Buktinya apa? Ya bisa saya berdiskusi dengan kalian semua. Ulama-ulama pada kalah semua. Kata Hanafi, sungguh bapak Dahrain tidak punya akal. Punya. Nah, sekarang kalau bapak meyakini bahwa bapak punya akal, aku mau tanya, yakin bapak punya akal? Iya. Ada akal bapak? Ada. Bagaimanakah bentuk akal bapak itu rupanya? Buktikan kepada aku. Hijau, putih, tinggi, kuning, apa kayak cahaya? Orang komunis tadi bingung. Iya ya, aku punya akal. Bagaimana ya membuktikan bahwa akal itu ada pada nyata? Ada hijau, kuning, putih, atau gimana ya? Apa jawab orang komunis? Aku meyakini aku punya akal ada, tapi aku nggak mungkin bisa menyerupakan bagaimana bentuk akal tadi. Hijau, kuning, merah, nggak mungkin. Cahaya nggak dapat diumpamakan, tapi pasti ada dan ada, nyata aku rasakan. Aku berpikir ini akalku, tapi nggak bisa diungkapkan. Oh, maaf wahai Dahrain, hai komunis, kau mengakui akalmu ada dan kau meyakini ada akal, tapi engkau sendiri tidak bisa membuktikan bagaimana rupa akalmu, bentuk akalmu itu. Baru akal ciptaan Allah. Kau nggak bisa membuktikan bagaimanakah zat Allah yang menciptanya. Bagaimana kita bisa ungkapkan bagaimana bentuknya, rupanya, zatnya? Yang jelas dia maha ada, wajib ada. Tapi kita, otak kita tidak sanggup untuk mengungkapkannya, untuk membayangkannya. Bagaimana rupa Allah itu, bagaimana zat Allah itu, hanya dirinya yang tahu. Akal saja engkau nggak bisa membuktikan bagaimana bentuknya, apalagi zat Allah penciptanya. Ayo. Akhirnya dalam perdebatan itu Imam Hanafi menang 1-0. Betul Raja? Iya. Akhirnya tersipu-sipu malu si Dahrain tadi. Baik, rupanya Dahrain nggak mau ngalah. Kalau memang Tuhan kalian itu ada, walaupun tidak bisa diungkapkan oleh akal pikiran kita, tapi dia ada. Aku bertanya, apa pekerjaan Allah hari ini? Apa pekerjaan Allah hari ini? Sebelum menjawab pertanyaan Dahrain itu, Hanafi kecil memandang kepada raja. Raja, kan tadi ada aturan, siapa yang kalah diskusi dia harus turun dari kursi kehormatan, yang menang naik. Betulkah Raja? Betul. Tadi kan dia sudah kalah 1-0 Raja, nggak bisa membuktikan bagaimana bentuk akal dia. Betul. Nah, hai Dahrain, kau turun dari kursi kehormatan ini. Itu anak kecil Hanafi yang naik karena dia menang. Naiklah Hanafi, turunlah si Dahrain tadi. Dahrain, kalau engkau ingin tahu apakah pekerjaan Allah hari ini, pekerjaan Allah hari ini menurunkan engkau, orang tua yang tidak punya akal, dari kursi kehormatan duduk di bawah dan menaikkan aku anak kecil ke atas kursi ini. Ini gawian Allah. Betul nggak Raja? Betul aja Raja. Oh, akhirnya terselamatkanlah dengan pemahaman yang Allah berikan kepada Imam Hanafi bahwa zat Allah itu wajib ada. Jangankan zat Allah, akal yang Allah ciptakan saja nggak bisa kita bayangkan bagaimana bentuk rupa akal. Ada lagi roh. Jelas roh ini ada. Tanpa roh orang nggak bisa bergerak, nggak bisa berjalan, nggak bisa lihat. Lihat orang yang meninggal, kenapa nggak bisa ngomong?
Kenapa nggak bisa melihat? Kenapa nggak bisa bergerak? Karena rohnya tidak ada. Sekarang kenapa kita bisa lihat, jalan, ngomong? Karena ada roh. Bagaimana bentuk roh ini? Nggak ada yang bisa menjelaskan. Tapi nyata roh ini. Bagaimana zatnya? Hitam, putih, kuning, nggak dapat dibayangkan. Baru roh ciptaan Allah. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir roh, qulir rohu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka menanya kepadamu, wahai Muhammad Rasulullah, tentang roh. Jawab olehmu, roh itu urusan Allah, rahasia Allah, af'alullah. Tidak diberi tentang rahasia ilmu roh itu kecuali sedikit yang Allah beri rahasianya. Roh saja kita nggak bisa membayangkan bagaimana roh nyata adanya. Gak usah jauh-jauh. Matahari, bagaimana bentuk rupa matahari, bagaimana zat matahari aslinya, bagaimana rupanya. Yang kita dapat rasakan ada sinar ke bumi, kita rasakan panasnya, terangnya, iya. Tapi bagaimana zat aslinya? Nggak dapat diumpamakan. Baru makhluk ciptaannya. Lihat malaikat, tercipta daripada nur. Bagaimana wujud malaikat? Laki-laki tidak, perempuan tidak, berbentuk manusia tidak, makan tidak, minum tidak, tidur tidak, darah daging tidak ada, nur. Tapi tugas malaikat semuanya ibadah kepada Allah. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Bagaimana bentuk malaikat? Nggak dapat dibayangkan. Tapi Allah bisa mengubah wujud malaikat, bisa menyerupa seperti manusia. Sebagaimana Jibril datang kepada Nabi dalam wujud manusia, berpakaian putih-putih, rambutnya hitam. Ketika itu menanyakan kepada Nabi, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan. Para sahabat melihat, tapi itu hanya menyerupa, tidak seperti itu wujud aslinya malaikat. Wujud asli malaikat nur, bagaimana itu? Nggak dapat diumpamakan. Baru ciptaannya. Nggak usah jauh-jauh. Kita bicara, saya ngomong saat ini A, B, suara saya ada. Bisa nggak bagaimana bentuk rupa suara ini? Didengar ada, rupanya bagaimana? Kita bernapas, napasnya ada, bagaimana bentuk napas ini? Kepada ciptaannya saja kita tidak sanggup untuk mengukurnya, untuk membayangkannya. Bagaimana roh, bagaimana akal, bagaimanakah zat penciptanya? Roh itu ada, akal itu ada, ciptaan Allah. Bagaimanakah Allah yang menciptakannya? Dia maha ada, mawujud, mahadas, bahkan alam semesta dan seluruh isinya dalam genggaman kekuasaannya. Zat Allah itu ada. Tapi bagaimana zat Allah itu? Zatul bukhti khalisul mutlak, yang laisa kamislihi syai'un. Zat yang wajib ada, yang dapat dibayangkan, yang nggak dapat, artinya akal kita tidak sanggup, lintas hati kita tidak sanggup, siapapun, para nabi pun tidak sanggup. Bagaimana zat, hakikat zat diri Allah itu tidak ada yang tahu, hanya diri Allah sendiri. Maka itu wajib berkeyakinan bahwa Allah bersifat wujud, ada, bersifat qidam, sedia, yang awal tidak berpermulaan, yang akhir tidak berkesudahan, bersifat baqa, kekal. Zat Allah itu tidak ada berubah, begitu tetap, tidak tua, tidak muda, seperti ada zat diri Allah yang laisa kamislihi syai'un. Sekarang akan datang hari kiamat, begitulah zat diri Allah yang tidak punya anak,
yang tidak diperanakan, yang tidak seperti manusia punya darah dan daging, tidak seperti malaikat ada seperti cahaya, tidak seperti apapun, nggak dapat diumpamakan. Zat diri Allah, bagaimana zat diri Allah itu sendiri, hanya diri Allah yang tahu. Tapi dia sangat dekat dengan kita. Roh tidak ada yang tahu bagaimana rupa roh, tapi nyata ada pada kita. Akal nyata ada, tapi bagaimana rupa akal nggak dapat dibayangkan. Suara ini ada, tapi bagaimana rupa suara nggak dapat diungkapkan. Napas ini ada, bunyinya mungkin napas, tapi bagaimana bentuk napas itu sendiri nggak dapat diungkapkan. Apalagi Allah, tapi dia maha ada, zatnya ada. Bagaimana zat Allah tidak seperti makhluknya. Bagaimana zat Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Kata itu seperti otak kita, cahaya begitu begini. Bukan, itu waswis syaitan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak dapat diumpamakan, diserupakan oleh apa jua pun. Inilah sifat yang keempat, muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kemudian sifat Allah yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih, bahwa zat diri Allah itu berdiri dengan sendirinya. Lawannya qaimum bi ghairihi, berdiri Allah itu dengan lainnya. Maka wajib diiktikadkan di dalam hati kita bahwa zat diri Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah dengan sendirinya. Mustahil Allah, oleh sifat sabiah dibantah, tidak mungkin Allah, tidak seperti itu Allah. Qaimum bi ghairihi, berdiri dengan perlu bantuan yang lainnya. Maka wajib Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Mustahil Allah Ta'ala berdiri dengan bantuan yang lainnya. Maka tanda wajib Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya dalil akal baharu alam. Adapun dalil nakal, firman Allah di dalam Al-Quran, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak berhajat kepada lain. Dia maha kaya dari segala-galanya. Dia penguasa alam semesta. Nah, Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak dapat diumpamakan, tidak dapat dibayangkan oleh apapun. Zat Allah tadi qiyamuhu ta'ala binafsih. Bagaimanakah adanya zat Allah itu? Allah ada dengan sendirinya, tidak berhajat dengan bantuan yang lain. Kalau Allah berhajat kepada bantuan yang lain untuk adanya Allah itu, berarti ada yang lebih hebat dari Allah. Zat Allah itu wajibal wujud, wajib ada. Dan adanya Allah itu oleh sifat qidam yang awal tidak berpermulaan. Adanya Allah tidak pernah tidak ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Tidak ada awalnya, tidak ada kesudahannya, tidak ada ruang dan waktu-waktu itu. Yang ada hanya zat Allah yang maha ada selama-lamanya, senantiasa ada. Dan adanya zat Allah tadi tidak memerlukan bantuan siapapun. Jangan juga kita bayangkan Allah berdiri dengan sendirinya lalu aslinya tidak ada, lalu Allah berdiri sendirinya. Bukan begitu. Artinya Allah tidak berhajat dengan bantuan siapapun. Allah tidak bergantung kepada siapapun. Dalilnya innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya atas segala sesuatu. Inilah namanya sifat istighna Allah, dan makhluk sifatnya iftiqar. Iftiqar itu artinya berhajat segala sesuatu kepada Allah, sedangkan Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu.
Yang qaimun bi ghairihi itu kita, makhluknya. Makhluk ini berdiri dengan sesuatu. Siapa artinya? Alam semesta ini asalnya tidak ada. Kenapa adanya alam? Yang mengadakannya adalah Allah. Maka alam ini bergantung kepada Allah yang mengadakannya. Kita asalnya tidak ada. Kenapa kita ada? Ada yang menciptakannya. Siapa penciptanya? Allah. Maka kita bergantung kepada Allah. Dan yang namanya manusia ini kalau sudah bergantung pasti tergantung terus. Kita nggak masuk makhluk sosial, nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Perlu ada anak, ada istri, ada suami, ada teman. Yang sakit ada dokter. Jadi kita berhajat keterikatan dengan sesuatu. Perlu makan, minum, ada rantai makanan. Perlu pada padi, ikan, lauk pauk, udara dan segalanya. Ini adalah sifat makhluk. Qaimun bi ghairihi, berdiri kepada yang lainnya, itu sifat makhluk. Sedangkan sifat Allah tidak ada perlu berhajat dengan siapapun, hatta kepada malaikat. Malaikat itu bukan membantu pekerjaan Allah. Kalau bang meringankan tugas Tuhan, lalu malaikat menurunkan wahyu, meringankan tugas Tuhan, tidak. Menurunkan hujan, membagi rezeki, mengambil nyawa seseorang, menjaga kubur, bertanya kubur. Allah perlu bantuan malaikat bukan akhirnya di kubur, atau menjaga neraka, atau menjaga surga. Allah perlu bantuan? Tidak. Allah tidak berhajat kepada malaikat. Malaikat itu ciptaan Allah. Malaikat yang berhajat kepada Allah. Malaikat yang bergantung kepada Allah. Malaikat yang bersandar kepada Allah. Allah ciptakan malaikat daripada nur. Allah yang menciptakannya. Yang menciptakan nur juga Allah. Yang memberi kekuatan Allah. Dan tugas malaikat bukan membantu Allah, tapi mengabdi, tunduk kepada perintah Allah. Ada tugasnya membagi rezeki, Mikail. Ada tugasnya menurunkan wahyu, Jibril. Ada tugasnya meniup trompet, sebentar lagi Israfil. Ada tugasnya, ini kalau datang kepada kita sekali aja silin datang. Ada mau 2 kali, sekali aja. Tapi bila datang sekali aja, iya sudah. Innalillah, malaikat Israel. Ada tugasnya menanya di kubur, mungkar nangkir. Ada tugasnya mencatat amal. Jadi setiap hari ada 2 malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengawal kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut kita ini, ada malaikat raqib dan atid mencatatnya. Bila kita baca tasbih subhanallah, dicatat sebelah kanan kebaikan-kebaikan, pahala sampai 10, sampai 100, sampai 700, sampai 1000. Bila kita ngomong yang gak karu-karuan, maksiat, gibah, fitnah, dicatat kejahatan di sebelah kiri. Malaikat raqib di kanan, atid di kiri. Nah, mencatat, dicatat. Jadi hati-hati, nanti hari kiamat kita akan membaca apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Bahkan menurut riwayat, segala apa yang kita perbuat waktu di alam dunia ini menjelang saat sakaratil maut, semuanya diperlihatkan oleh Allah. Ada satu riwayat ketika Rasulullah melaksanakan pemakaman seorang jenazah sahabat, lalu Nabi takziah mengunjungi rumah keluarga yang sedang baru meninggal itu. Rasulullah bertanya kepada keluarga yang baru meninggal, wahai keluarga yang baru meninggal, apakah ada terjadi sesuatu yang aneh atau ajaib, atau sesuatu yang beda ketika menjelang
suamimu, ayahmu ini meninggal. Apa jawab sang istri? Oh iya ya Rasulullah, suami ulun yang baru meninggal itu ketika menjelang saat sakaratil maut, entah menceracau karena kesakitan atau gimana, kami nggak tahu. Ada beberapa kalimat yang dia lontarkan. Oh, alangkah masih jauh. Oh, alangkah yang baru. Oh, alangkah semuanya. Tek, meninggal. Itu yang dia ngomongkan. Wahai Nabi, apakah ini menceracau? Wahai Nabi, mungkin mengigau kesakitan. Nabi tafakur, minta petunjuk Allah. Sebab apapun yang diucapkan bukan nafsu beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan adalah wahyu dari Allah, bukan nafsu semata. Ibu, sebenarnya suamimu ketika menjelang meninggal berkata 3 perkara itu bukan menceracau. Tahukah ibu kenapa suami ibu bilang, oh alangkah masih jauh, ketika menjelang sakaratil maut? Ada namanya satu alam, Bapak Ibu para jamaah, alam sakaratil maut. Alam sakaratil maut itu satu alam yang saat roh menjelang akan keluar, disaksikan oleh keluarga semua, sudah lelah sekali, tapi saat itu Allah memperlihatkan semua pekerjaan, semua amal perbuatan yang kita lakukan waktu kita hidup di dunia, seperti nonton film dari awal begini. Nah, ketika itu ibu, Allah melihatkan kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami ibu. Kenapa suami ibu bilang, oh alangkah masih jauh? Ternyata suami ibu waktu sehat, waktu hidup, pernah sholat ke masjid, menuntun orang buta yang nggak tahu jalan ke masjid, dituntun untuk sampai ke masjid. Nah, Allah memperlihatkan pahala dari perjalanan suami ibu nuntun orang buta tadi, begitu besar pahalanya, sehingga dia berkata, andaikan masih jauh maka lebih besar pahala Allah berikan kepadaku. Kemudian suami ibu bilang, oh alangkah yang baru, ketika suami ibu pergi ke masjid, memakai, karena musim dingin, memakai 2 mantel selimut, yang baru dengan yang lama dilapis 2. Jalan-jalan menuju masjid, tiba-tiba ada orang tua yang gak punya mantel menggigil kedinginan. Suami ibu kasihan, maka dikasihlah 1 mantel, tapi mantelnya yang nang lawas, nang taburok. Ternyata ayah belum bisa 2 butik pasti nang buruk dibanding orang, punya hanyar. Suami ibu kasihkan mantel selimut yang buruk itu kepada orang tua yang kedinginan tadi, maka Allah memperlihatkan amal pahala ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada suami ibu yang membantu orang tua dengan mantel yang buruk, sehingga suami ibu berkata, yang buruk aja begini pahalanya, bagaimana yang baru? Oh alangkah yang baru. Selanjutnya suami ibu bilang, alangkah semuanya, ketika suami ibu kelaparan, mendapatkan sepotong roti. Rupanya ada orang miskin yang juga kelaparan, yang ingin minta tolong diberikan roti itu. Suami ibu kasihan, lalu dibelah 2, separuh untuk suami ibu, kata Rasulullah, separuh untuk orang miskin tadi. Allah pun memperlihatkan begitu besar pahala
yang diberikan Allah kepada suami ibu yang memberikan separuh daripada roti tadi, sehingga dia berkata, oh alangkah berataan semuanya kuberikan, tambah ganal pahalanya. Itu yang Allah lihatkan kepada suami ibu saat menjelang sakaratil mautnya. Berdasarkan hadis ini, bahwa setiap kita nanti ketika menjelang saat sakaratil maut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan segala pekerjaan kelakuan yang kita gawi di dunia ini. Kita sholat, Allah lihatkan, dipelmkan, ini sedang sholat, ini sedang berzikir, dilihatkan, sedang bersedekah, dilihatkan, sedang tahajud, dilihatkan. Sekecil debu, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar debu, Allah lihatkan. Begitu pula ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, dilihatkan. Makanya orang yang saat sakaratil maut dilihatkan amalan pahalanya gembira, tapi kan dilihatkan kerjaan maksiatnya, dosanya, sedih. Oh, ini semalam orang sholat subuh, aku memang malas subuh, sengaja aku tidak subuh sehingga kesiangan dan kadang mengqada lagi. Oh, ini orang puasa, aku nggak puasa. Orang ke masjid pengajian, aku ke diskotik. Aku sedang bergaul bebas dengan ini. Semua pekerjaan maksiat kita yang lalu, ketika kita menjelang saat sakaratil maut, dilihatkan. Semua kebaikan kita dilihatkan kayak film. Nah, supaya saat sakaratil maut yang kita lihat kebaikan-kebaikan, yang jahatnya kada dilihat lagi, istilah pelem, kalau disensor, disapu, bersihkan. Nah, kapan membersihkannya? Sekarang, bulan Ramadan yang agung. Ini pembersihan, kita bersihkan dosa-dosa kita dengan istighfar. Kita bersihkan dosa-dosa kita dengan puasa, dengan qiyamul lail, dan berbuat kebaikan-kebaikan. Ujar Nabi, Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharajat min zunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Bulan Ramadan, satu bulan yang di siang harinya dipardukan untuk berpuasa, malam harinya salat taraweh. Siapa yang di siang hari puasanya karena Allah, salat tarawihnya karena Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Maka itu mari kita bersama-sama, mumpung Ramadan yang mulia ini pas 10 yang kedua, perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun, banyak istighfar. Kalau di bulan lain mungkin 1000, nih bila perlu 10.000, nah sebanyak-banyaknya salat tobat, minta ampun. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosanya sama kada berdosa, sehingga waktu saat sakaratul maut nang kada baiknya dihapus, yang lihat kebaikan. Maka itu ujar Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang gembira berjumpa dengan Allah, Allah gembira berjumpa dengannya. Sampai tidak senang berjumpa dengan Allah, Allah enggak senang berjumpa dengannya. Para sahabat bertanya, ya Rasul, apa maksud hadis ini? Semua kami enggak mau mati ya Rasul. Apa kami demikian maksudnya? Ujar Rasulullah, ketika orang beriman menjelang saat sakaratil mautnya, Allah lihatkan amal kebaikannya,
pahala-pahalanya, Allah lihatkan surga tempatnya, maka dia senang untuk bertemu Allah, gembira. Tapi bagi orang yang durhaka, bagi orang yang maksiat, ketika dia meninggalkan dunia menjelang saat sakaratil maut, Allah lihatkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, maksiat-maksiatnya. Allah lihatkan neraka tempatnya, maka dia benci untuk meninggal, benci untuk bertemu Allah, maka Allah murka berjumpa dengannya. Malaikat rakib dan atid mencatat amal baik, amal jahat. Malaikat Malik dan pasukannya menjaga neraka, mengazab orang-orang di neraka. Malaikat Ridwan, penjaga surga, dan para malaikat menjadi melayani orang-orang di surga, menyambut mereka. Dan mereka itu bukan membantu Allah, tugas malaikat adalah ibadah, melaksanakan perintah Allah. Allah tidak berhajat dengan bantuan manusia. Sealam semesta orang beramal, beribadah, malaikat beramal, semuanya malaikat beramal, semua mereka tidak tidur, ibadah semua. Semuanya ibadah, tidak menambah keagungan Allah sedikit jua pun. Allah nggak berhajat dengan amal kita. Atau sealaman durhaka, Allah tidak mengalami kerugian sedikit jua pun. Allah maha kaya atas segala sesuatu. Allah tidak berharap bantuan makhluk, tidak berharap bantuan seseorang. Allah nggak tidur, nggak pernah istirahat, nggak pernah diam. Kulla yaumin huwa fishan, tiap hari Allah yang mengatur. Hatta daun yang jatuh Allah tentukan, gerak-gerik manusia Allah yang lakukan. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu. Sedangkan kita makhluk berhajat, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Inilah sifat yang perlu ditancapkan, sifat iftikar. Kita ini fakir, miskin, kada bisa apa-apa, bergantung lawan Allah. Sebab Allah sifat istighna, maha kaya. Dalilnya innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya atas segala sesuatu. Kenapa? Segala sesuatu diciptakan Allah, segala sesuatu bergantung, bersandar kepada Allah. Sedangkan Allah tidak berhajat dengan segala sesuatu. Inilah sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih.